Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir-akhir ini cukup ramai ya masalah yang berkaitan dengan para habaib, yaitu anak cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pribadi merasa bersyukur karena lahir dari keluarga dan dididik oleh para guru untuk senantiasa hormat dan takdim kepada para habaib. Di mana akhir-akhir ini ada selentingan timbul pertanyaan, apakah seorang habib yang bodoh itu derajatnya tetap lebih tinggi daripada orang yang biasa dan dia alim berilmu. Begini, secara substansial, secara dzatiyah, para habaib dzurriyyah Rasulullah memang istimewa. Kenapa? Karena mereka secara fisik merupakan darah dan daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hal ini tentunya berbeda dengan kita. Ibaratnya kalau saya mengumpamakan, memberikan analogi, para habaib itu adalah bongkahan emas, di mana bongkahan emas ini secara dzatiyah memang mahal, secara substansial ini memang bernilai mahal. Walaupun bongkahan emas ini masih belum terbentuk, merupakan bongkahan-bongkahan yang tidak ada bentuknya, jelek sekalipun bentuknya dia mahal. Apalagi ketika dia sudah terbentuk dengan bentuk-bentuk yang bernilai seni. Nah, kemudian kalau kita yang bukan dzurriyyah itu ibaratnya batu. Batu ini akan menjadi mulia ketika batu ini dipoles dengan sedemikian rupa, yaitu akhlak dan ilmu. Ketika kita bandingkan antara bongkahan emas dengan batu, tentunya beda nilainya, lebih mahal emas. Tapi ketika batu ini menjadi batu khusus, menjadi batu istimewa, maka batu ini akan bernilai lebih mahal daripada bongkahan emas tadi. Maka kita ketika berkaitan dengan pertanyaan, apakah habib yang bodoh itu lebih mulia daripada yang bukan habaib tapi dia berilmu, maka di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ini ulama lokal tapi internasional ya. Beliau dari Banten, Jawa Barat, tapi menjadi ulama besar di Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menyarahi kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu an. Di sini beliau Imam Nawawi mengutip sebuah pendapat wa afada ba'duhum, di mana sebagian ulama memberikan faedah anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang bernasab kepada Rasulullah. Siapa orang yang bernasab kepada Rasulullah? Yaitu wa huwa min auladi sayyidil Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimman yusawi fi rutbati bi sittina darajatan. Yaitu anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain. Di mana kalau dzurriyyah Rasul ini tidak alim, maka dia tetap lebih tinggi derajatnya 60 derajat daripada orang biasa yang sama-sama tidak alimnya, sama-sama tidak berilmunya. Maka dzurriyyah Rasul 60 derajat lebih tinggi dari orang biasa. Ini kalau bicara sama-sama tidak punya ilmu. Tapi dilanjutkan wa annal alim alladzi lam yunsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajatan. Bahwasanya orang yang alim tapi dia tidak bernasab kepada Rasulullah, ini ketika dibandingkan dengan orang yang bernasab kepada Rasulullah, yaitu para habaib, tapi dia tidak berilmu, maka yang berilmu yang tidak bernasab kepada Nabi ini lebih tinggi 60 derajat daripada habaib yang tidak berilmu. Jadi ketika saya katakan tadi ini batu menjadi batu khusus, maka nilainya lebih mahal daripada bongkahan emas. Yang menarik lagi pendapatnya arifin, para ulama ul-arifun, yaitu orang-orang yang ma'rifat. Di sini saya kemukakan pendapat dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dalam kitab yang bernama Ithafu Ahlil Marotib Al-Irfaniyah Bidik Ribat Dirijali Thoriqati Tijaniyah, jilid 4 halaman 1322, di mana beliau pernah ditanya waqad su'ila radhiyallahu an anil mukhliti min alil baiti wa anil qutbil ghais ayyuhuma afdal. Beliau pernah ditanya tentang sosok habib
Dzurriyyatur Rasul, dia al-mukhlid. Al-mukhlid dia itu masih perbuatannya tidak karu-karuan. Dia masih tingkahnya, akhlaknya, perbuatannya ini masih tidak karu-karuan, masih bercampur baur antara baik dan jeleknya. Kemudian dibandingkan dengan wali kutub yang ghaus. Wali kutub yang ghaus cuman tentunya di sini bukan dari kalangan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara mereka yang lebih utama? Maka dengan tegas Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu menjawab, faqala radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, al-mukhlid min alil baiti afdalu minal qubbi. Jadi tetap seorang habaib dzurriyyatur Rasul walaupun tingkah lakunya masih campur aduk antara kebaikan dan kejelekannya, tetap dia itu lebih tinggi derajatnya daripada wali ghaus sekalipun, wali kutub sekalipun, tapi wali kutubnya tadi bukan dari golongan dzurriyyatur Rasul atau para habaib. Ini di sini saya cuman mengutip pendapatnya para ulama dengan referensi yang sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.